Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, selamat enjing, wilujeng morning ke semuanya. Di sini selamat datang di Kompang Sumber Rezeki dengan tema biasa keseharian Mubarak Family, yakni di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian ya, skala rumahan. Selamat menyaksikan kesehariannya. Di sini saya mau menguras air ya. Airnya sedang dikuras ini ya. Air kolam sedang dikuras. Kemudian kenapa dikuras? Tujuannya adalah saya mau memisahkan antara lele dan nila, karena waktu kemarin panen saya simpan di ini ya, di kolam yang untuk indukan nila untuk dijadikan pemijahan. Ternyata ada yang loncat-loncat mungkin ya dari ini apa namanya, dari kolam dari kojanya ada yang loncat-loncat ya. Silahkan teman-teman bagi yang suka di bidang pertanian, peternakan, perikanan ya, gabung ke sini, tanya-tanya, sharing-sharing boleh ya, silahkan ya. Ini sebelum ke tempat peternakan dan perikanan ini, ini ada anak saya yang lagi latihan badminton ya. Tuh, lagi latihan seteran ini. Insya Allah tiap pagi ya dirutinkan supaya badan sehat, tetap bugar dan tidak rareged ya, intinya mah seperti itu, tidak rareged. Walaupun ini beralaskan nyeker ya, kulit asli, pakai kulit asli nyekernya, walaupun sudah dibeliin sepatu ya. Nah ini sebelum ke dunia peternakan, saya mau ini dulu ya, mau apa namanya, mau ngasihin makanan dulu ke ikan-ikan yang ada di ini ya, yang ada di ruangan rumah ya, yang ada di dalam rumah ini dulu. Nah ini dia ya. Ini sudah lama saya nggak kasih makan ya. Tuh, pakannya juga sudah mulai mau habis. Belum beli lagi ya. Tuh, sambil menyaksikan si Dede latihan badminton, latihan kebugaran ya, seteran. Silakan lanjut. Ini dulu atuh. Nah, jogging dulu, kemudian sprint, jogging 10 detik, sprint 10 detik ya. Lanjut pengambilan kok 10 ke kiri, 10 ke kanan, jadi 20 cok. Silakan bagi yang senang olahraga juga ya. Bisa ngikutin ini tiap hari supaya kakinya lincah ya. Nah ini juga sambil nonton badminton dia, anak-anak ya. Kemudian saya lanjut ke ini ya, pemberian pakan yang ada di sini nih, di akuarium. Nah ini juga akuariumnya ikan nila semua nih, ikan nila semua ini. Mau dijadiin nanti calon indukan ya, saya apa namanya, di pusti apa dibagus-bagusin ya. Nanti
saya punya indukan yang bagus gitu ya. Jadi menciptakan indukan yang berkualitas. Tuh, makannya lahap banget ya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke dunia luar ya. Mudah-mudahan tidak ada hujan. Jangan pergi lah. Nah ini guys, ada telur sisa nih. Kita kasihkan ke ayam ya. Nah inilah dunia luar yang punya saya ya guys. Dunia luarnya seperti ini. Ini nanti biar buat makan ikan ya. Nah teman-teman, kita kenalkan di sini kemarin sudah dipanen, ya kecil ya. Walaupun wattnya kecil tapi kapasitas ininya besar gitu ya. Nah ini tadinya kan ada daun-daun ya, daun-daun. Nah ini saya daun-daunnya pisahin dulu ke sini. Kemudian nah ini daun-daun yang berserakan di sini yang ngambang-ngambang ini saya ambilin dulu ya. Kita ambilkan dulu seroknya ya. Sairnya kita ambilkan dulu. Tadi ayamnya sudah dikasih makan ya. Nah ini ada buah naga, ini sudah pada matang ya. Tuh buah naganya gede-gede banget tuh. Ada 1, 2, tuh ada 4 ya. Ada 4 buah. Kalau buah nyebutnya buah ya. Kalau ada yang kuning-kuning gini guys, tuh. Ini lebih baik dicopot aja ya. Ini nggak akan jadi nih ya buah naganya. Ini pertaniannya seperti ini, buah naga, ada buah, kemudian ada juga daun talas ya. Untuk makanan ikan alami ya. Makanan ikan alami daun talas. Nah, ini ada yang tinggal berbunga ya. Nanti sudah mekar bunganya kita kawinkan antara putik dengan benang sari, lalu kita Neng Komariah. Terima kasih di video-video saya ya situ. Nah kemudian kita sambil nunggu ya, kita sharing dulu. Ini ada ayam yang lagi ini, sebetulnya anakannya anak ini ya. Nah ini juga sudah punya anak ini, cuman anaknya ini kemarin dilahap habis sama tikus ya, karena saya liarkan. Makanya ini saya kurung supaya aman dari tikus ya. Nanti kalau sudah berumur agak besar ya, sudah bisa ini kita liarkan semuanya ya, seperti itu. Nah ini diikutin oleh si jantannya ya. Si jantannya mengikuti buat melindungi. Ini kita cek. Ini apa namanya? Nah kalau indukan ini biasa bobotnya ringan ya, karena dia puasa, suka puasa dan suka mendahulukan anak-anaknya dulu ya. Gitu. Silakan bagi yang mau tanya-tanya ya. Yang mau tanya-tanya, sharing-sharing boleh. Minta perlindungan. Nah, ini merasa aman ya. Jangan lupa juga dikasih air ya. Kita cek induknya apakah dia sudah makan atau enggak ya. Nah ini temboloknya kalau kita pegang dia lebih kecil ya, makannya lebih sedikit ya. Nah,
Beda dengan anaknya tuh. Anaknya, kalau anaknya itu temboloknya besar-besar ya tuh. Temboloknya isinya penuh ya. Nah, kalau yang jantan pasti selalu penuh tuh. Lihat ya. Yang jantan temboloknya penuh. Ini makanannya ada 2. Kalau di situ saya sekarang kita ambilin dulu ini ya. Ambilin dulu kemarin dedaunan tadi ya, kita ambilin dedaunannya, nanti kita ambilin ininya ya, ikannya kita pisahkan antara nila, indukan nila, kemudian nanti si airnya dimasukin lagi ke sini ya. Airnya sengaja tidak dibuang, jadi nanti airnya yang dimasukin ke sini akan saya masukin lagi ke sini ya, akan dimasukin lagi ke kolam yang nomor 3. Jadi saya alihkan dulu kolamnya ke nomor 2 dulu ya, kolam 2. Dari kolam 3 saya alihkan dulu airnya ke kolam 3 ya, sambil kita bersihin karena di sini saya masih alami ya. Nah, kita bersihin daun-daunnya, sampah-sampahnya ya, karena di sini di bawah pohon sirsak dan juga di bawah pohon kelengkeng ya, makanya air kolamnya penuh dengan sampah daun-daun. Tapi ini nggak bisa dimakan ya sama ini apa namanya. Nah ini guys, ada tuh ikannya ya. Kemudian kita coba di sini sebetulnya ada ikan burayak ya. Kita perkenalkan ikan burayaknya. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Nanti, biar bisa ditujukan nih. Kotoran-kotorannya kita buang. Mudah-mudahan ada dan nggak mati ya. Karena kalau burayak ini bisa juga, nah ini tuh dapat ya, burayaknya ketemu tuh ya. Udah sekitar 1 cm hingga 2 cm ya besarannya. Ini sudah hampir 3 minggu ya. Sudah 2 minggu ada di sini nih burayaknya ya. Tuh dapat lagi ya. Kalau burayak nggak perlu pakai aerator. Ini saya juga lagi mencoba tidak pakai aerator ya. Tidak pakai aerator. Yang indukan juga nggak pakai aerator ya. Nah ini kita coba di bawahnya, kita ambilin sampah-sampahnya juga ya. Ini ada serabut, ini kelapa ya. Nah, tadinya buat ini ya, untuk sarang bertelurnya si ikan nila ya. Kita pisahin dulu, nanti kita bikin lagi ya. Nah, untuk misahin ini tentu saja teman-teman harusnya sebelum dikasih makan ya. Jadi nggak dikasih makan dulu. Kalau dikasih makan dulu nanti si perutnya malah jadi kembung ya. Nah ini nih indukannya sebesar gini ya. Oh ini tuh jantannya ya. Kelihatan ya kalau jantan ini agak mengkilap si tubuhnya itu ya. Kita ini dulu. Jadi kalau si indukan ini harus hati-hati ya kita ngambilnya. Sebaiknya kita taruh di dalam satu kolam ini. Saya coba taruh 1 jantan 4 betina ya.
4 betina ya. 1 jantan 4 betina. Atau 5 lah, paling banyak 5. Jadi seperti halnya manusia juga, wanitanya 4 boleh ya. Asal jangan wanitanya 4-nya adik kakak. Kalau hewan kan adik kakak boleh. Adik kakak disatuin. Jangan ya. Wanitanya kakak beradik disatuin. Sama laki-lakinya 1. Itu nggak boleh ya. Kecuali kalau hewan boleh. Kalau hewan mah kakak beradik juga bisa kawin ya. Makanya untuk membedakan hewan dan manusia ya. Ini sambil kita bersihin ya. Takutnya ada telur ya di sini. Saya ambil. Yuk silakan, ada yang tanya-tanya ya, sharing-sharing kita. Jadi kalau untuk indukan nila ini sama sih, hampir mirip dengan yang gurame, dengan ikan mas ya, dengan ikan bawal. Untuk memijahkannya cukup mudah dan simpel saja. Jadi cukup dalam satu kolam ini isi mau diameter diisi dalam 4 atau 5 betina ya, seperti itu. Sebaiknya si jantannya itu yang besar lah ya. Kalau ada ya 1 kilo, minimal 600 gram ya, minimal 100 gram ya, minimal 600 gram atau 100 graman lah, 400 gram 1 ekornya ya. Kalau yang punya saya belum, ini masih yang 1 jantannya itu sekitar 400 graman ya, yang betinanya sekitar 250 gram. Nah ini masih belum, tapi masih bertahap ya. Walaupun bertahap kita, karena kan bisa berkali-kali dia bertelur ya, kita dijadikan aset ini nanti kalau misalkan bagus. Nah, gitu ya. Nanti rencananya ini nanti si indukan nila ini kalau misalnya nanti bertelur ya, kalau bertelur kita buatkan sarang misalnya ya. Kalau nggak kelihatan sarangnya, nanti si telurnya akan saya dederkan ya di dalam wadah yang airnya bening, atau biarkan dia beranak di sini ya. Nah kalau dia beranak di sini, nanti anaknya akan saya pisahkan. Nah, si anaknya ini akan saya pisahkan, kemudian dimasukkan ke sini ya, si anaknya ini dimasukkan ke sini. Nah ini khusus untuk burayak. Ini kolam nomor 5 ya, kolam nomor 5 akan saya isi burayak ya. Nah nanti dari burayak di sini, setelah umur 1 bulan, sudah sebesar 1 cm atau hingga 2 cm ya, baru saya akan pindahkan si burayaknya ini ke kolam nomor 4 ya. Nah, ini kolam nomor 4 juga akan disortir nanti ya, akan disortir seperti ini nanti. Setelah
sebesar 3 jari lah ya, 3 jari 2 jari. Nah, baru akan saya pisahkan menjadi bibit ya, menjadi bibit dan dipindahkan ke kolam nomor 2. Nah, dari kolam nomor 2 nanti kira-kira setelah dipindahkan 3 bulan kemudian akan saya ini apa namanya, panen ya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu rencananya, mudah-mudahan rencananya berhasil. Nah, di sini memang kalau dari sisi cuan ya, dari sisi cuan ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak menghasilkan cuan ya ini ya. Karena di sini dari sisi hobi, saya memang hobi memelihara ikan ya, seperti itu. Jadi yang penting hobi saya tersalurkan dulu, masalah cuan nantinya mudah-mudahan kedepannya Allah memberikan rezeki lewat ini ya, lewat ikan, insya Allah kalau sudah ada rezekinya ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, jika ada yang ditanyakan silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Karena belajar dengan saya tidak perlu membayar ya, belajar dengan saya tidak perlu membayar, tidak perlu seminar. Silakan, ilmu yang saya dapat, barangkali teman-teman ada yang mau mulai berbudidaya ikan ya dengan sistem bioflok seperti ini ya, gitu ya. Mungkin nanti ada perkembangan lain gitu ya, seperti itu. Oke, kita coba serok-serok lagi sebelah sini ya, barangkali ada ikan yang memiliki telur ya. Ini tadinya ada ikan lele guys, makanya saya kuras ya. Ada ikan lele di sini. Saya khawatir kalau ada ikan lele nanti anak-anak nilanya malah nanti habis ya sama ikan lele ya. Ubur-ubur ikan lele, nah, kan gitu ya, dalam lagunya juga sama. Jadi bukan panen ya ini ya, mohon maaf. Karena kolam yang mau dipanen ini ya. Nah, nanti kolam yang ini biar tumbuhnya besar ya, kita isi lagi airnya ya. Ini saya mau planning tanpa aerator ya. Tanpa aerator, saya hanya mengandalkan ini nih, pompa ini ya. Pompa ini karena pompa ini cukup kecil juga ya, si ini ya, wattnya hanya 35 watt, paling nanti outputnya hanya sekitar 50 watt ya. Tapi kapasitas airnya dia 4000 per jam ya, bahkan 5000 per jam. Nah, ini mau saya coba pakai ini ya, pakai ini disirkulasikan, tapi tidak pakai saringan ya, sirkulasi aja, sirkulasi. Jadi supaya yang penting nanti ada gelembung-gelembung udaranya ini, gelembung udaranya, dan air selalu mengalir ya, air selalu bergerak, maksudnya ya, air selalu bergerak ya, baik itu digerakkan oleh pompa ataupun digerakkan oleh ikan ya, seperti itu. Namun persyaratannya di sini kalau mau seperti saya, ikannya jangan terlalu banyak, memang banter-banter. Ini lagi percobaan ya, kalau saya senangnya percobaan terus. Oh, percobaan begini
Pakai aerator juga bisa. Aerator ini saya masukin dulu air tuh, batu-batu aeratornya saya pisahin dulu di pinggir-pinggir ya. Nah, nanti saya coba sekitar mungkin 1 minggu, nanti kalau bagus tambah lagi 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan nanti bertahun-tahun mungkin ya. Seperti itu. Saya pakai pompanya ini pakai pompa Yamano ya. Ini lumayan bagus untuk ininya apa namanya, tarikannya ya. Tuh, seperti yang kita lihat. Ini untuk memindahkan air bisa ya. Untuk menjadi pancuran bisa gitu ya. Nah, tadinya ini sebagai pancuran ya. Sebagai pancuran sirkulasi air ya. Sirkulasi air. Nah, ini kan si gelembung-gelembung ini kan mengandung udara ya, mengandung oksigen gitu ya. Oksigen didapat dari tumpahan air ya, dari pancuran gitu. Ini bisa dijadikan oksigen juga ya. Gitu. Ini kita sampai surut ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan teman-teman semua. Soalnya kalau tidak sampai saatnya, sampai surut banget, bisa jadi si ikannya agak susah agak susah ditangkap ya. Apalagi yang agak gede-gede ini agak susah ditangkapnya ya. Seperti itu ya. Tuh indukannya ya. Yang lelenya belum muncul ya. Lelenya belum muncul ya. Ini juga tadinya pakai aerator ya, tapi silakan teman-teman bagi yang bertanya-tanya ya. Tuh, nih indukannya ya. Nah ini juga jantan ya. Ini juga jantan tuh. Kalau mau coba teman-teman boleh pakai 1 jantan 1 betina boleh ya, silakan dicoba ya. Bisa jadi kalau ini tiap 2 minggu sekali bisa melahirkan ya. Ini juga kita cek ya. Tuh kalau nggak pakai aerator nih, vlognya banyak banget ya. Assalamualaikum, selamat pagi bos besar. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Setia Mutiara? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Gimana kabarnya Kak Setia Mutiara juga? Alhamdulillah sehat bos. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas menjemput impian ya, mengolah rezeki. Semoga apa yang kita cita-citakan selalu tercapai dengan segala usaha yang kita miliki sesuai dengan kemampuan ya. Oh, burayak nah tuh ya, ini baru kelihatan kemana aja bos besar. Allah ada ya, cuman saya jarang live ya. Ini sudah live saya beberapa hari kemarin live, kemudian hari Minggu nggak live ya. Ini kita sambil bersihin
kotoran-kotorannya ya, apa daun-daun ya, karena saya berada di sini tuh, alamnya alam bebas, banyak daun bambu ya, daun pisang. Di sini ada juga daun sirsak nih ya, kemudian daun kelengkeng, daun kelapa ya, gitu ya. Jadi benar-benar tidak tertutup ya, di alam yang seperti alam alaminya ya. Cuman di sini kolamnya saya bukan pakai kolam yang di bawah. Karena apa? Saya kemarin sempat berpikir kalau awal itu sebelum ada kolam terpal ya, ini apa namanya? Udah siap, Dek? Ini anak saya mau pergi sekolah ya, mau salim dulu katanya. Omat eta udah pangmelikeun can? Ya. Rocking. Siap ya. Jangan lupa ditaruh di meja. Nah ini guys, sebelum kita mulai, nah ini kita bawain dulu peralatannya ya untuk apa namanya, mengambil ikan ya, mengambil ikan. Kita bawa seroknya ya. Nah ini saya akan pindahkan dulu biar nanti pas pengambilan ikan enggak, saya pakai tripod dulu ya. Kalau tadi pakai pod fast track ya. Nah di sini ya teman-teman. Ini ya.
Kemudian ada yang kecil-kecil loncat sini ya. Tujuannya sih ini mau ngambil lele ya. Nih lelenya udah dapat guys. Lelenya sebesar gini ya. Lelenya. Saya langsung pisahin aja lelenya ya ke ini apa namanya, ke kita cek ini lelenya jantan apa betina ya. Nah, ciri-ciri jantan dan betina ini jantan ya, kelihatannya tuh ada semacam yang ngacer-ngacernya ya. Nah, gitu ya. Ini kelihatan jantan ya. Seperti ini ya. Kalau betina kalau lagi bertelur dia ada ini ya, merah-merah banget gitu sih di dalam kelaminnya, seperti itu ya. Lubang-lubangnya itu. Kalau pompa ini nggak bisa nyedot lumpur ya, nggak bisa nyedot lumpur. Ini kita matiin dulu ya. Nah, sekarang kita mulai pengambilan ikannya ya.
saya pengen ngecek lagi antara jantan dan betinanya ya. Kita pakai pompa satunya lagi ya, karena pompa yang ini nggak bisa nyedot lumpur. Kita pakai pompa penyedot lumpur ya. Ditunggu dulu sebentar ya. Nah ini ya pipa pompa penyedot lumpurnya ini ya. Kita siapkan dulu pompanya. Kemudian siapkan pipanya ya. Kita masukin tempat yang terjangkau ya. Ini saja. Kita akan coba, ini saya pakai ini ya, Solumi ya. Solumi. Kita akan coba colokin ya.
Wah, copot gas. Sorry ya. Nah, ini lumpurnya keluar, sama lumpur-lumpurnya ya keluar ya. Tuh ya, mau diapain? Dipindahin ya, dipindahin airnya. Si ikannya ini kolam indukan, ternyata ada lelenya. Kemarin saya sempat nyimpen lele di koja, ternyata mungkin ada yang loncat dari koja, jadi masuk ke kolam. Nah, ini kan kolamnya kolam pemijahan ya. Kolam pemijahan ini harus bersih dari ikan lele ya, karena pemijahannya ini kolam pemijahan ikan nila ya. Jadi cara mengambil ikan lelenya ya ini, satu-satunya cara dikuras dulu airnya, kemudian diambil lelenya ya, seperti itu. Kalau nanti sudah aman dari ikan lele, baru diiniin lagi ya, dimasukin lagi airnya, seperti itu. Kita tunggu sebentar sampai airnya surut ya. Ini kalau ini saya pakai Solumi yang 200 SP ya. Air apa pakai Om? Air apa pakai Om? Gimana maksudnya? Pakai air apa gitu? Airnya air biasa, tidak pakai apa-apa lagi ya. Cuman saya pakai penstabil air ya. Saya pakai penstabil airnya dari Probio Eco ya. Probio Eco dicampur dengan dicampur dengan bekatul. Kalau teman punya gula pasir silakan gula pasir. Kalau teman-teman punya gula merah silakan pakai gula merah. Oh, air pam apa air sumur? Air sumur ya. Air sumur artesis ya. Kalau air pam bagus juga karena dia sudah disaring ya, air pam. Cuman kan kalau beli air pam mahal kan, di sini nggak ada air pam ya. Air pam lebih bagus ya, air pam, karena dia sudah apa namanya, sudah bersih dari timbal, sudah bersih dari Fe ya, sudah bersih dari bakteri yang merugikan kita ya. Namanya juga PAM ya, perusahaan air minum gitu. Berarti itu layak untuk diminum gitu. Diminum manusia aja bisa, apalagi hewan ya, seperti itu. Oke, ini saya benerin dulu, copot gas ininya ya. Si pompanya apa namanya, walaupun copot tetap aja tuh ngocor ya, itu. Ini air lumpurnya kita pindahin. Air pam ada tawas dan kaporit, ikanku suka mati Om. Oh iya iya iya. Nah, solusi untuk biar air pamnya ini ya, air pam yang bukan air pam berarti ya. Air pamnya bukan untuk minum ya, tapi dia bisa dicuci, bisa untuk mencuci, bisa untuk ini ya. Ya janganlah kalau misalkan suka mati, kalau ikannya suka mati pakai air pam, jangan pakai air pam ya. Kalau saya alhamdulillah pakai air sumur, tapi saya biasanya air sumurnya itu saya ini dulu apa namanya, pendam dulu, dipendam 1 minggu, baru dipindahin ke, jadi punya tandon dulu ya, harus punya tandon dulu.
Ini udah mulai agak surut guys, udah mulai agak surut. Tadi surut. Ya, kita cabut dulu sebentar ya. Taufik silakan join. Aib Naralele silakan ya. Nah, ini ya. Jadi memang harus sedia harus ditaliin ya. Tadi nggak ditaliin, lupa. Nah, ini mudah-mudahan kenceng ya. Sambil kita ambil lagi ya ikannya. Kalau masih belum surut, masih agak susah ikan untuk diambilnya ya. Masih agak susah. Jadi lebih mudahnya surutnya hingga paling 5 sentian lah dari ini ya. Yuk silakan, ada yang tanya-tanya lagi ya. Mumpung saya masih di sini ya. Nanti keburu ini. Nah ini ikannya kita siapin koja ya. Kita siapin koja dulu. Kita siapin koja untuk ikan yang baru dapat ya. Nah ini saya pisahin. Nah ini sepertinya jantan ya. Kalau jantan ini kelaminnya seperti ini ya. Kelaminnya. Biasanya bertubuh besar gitu ya. Dan mengkilat. Ini sampai lumpur-lumpurnya kita sedot ya. Ini kalau nah, ini juga sepertinya jantan juga ya. Oke, masuk ke ini ya. Masuk lagi. Rupanya kemarin salah pemilihan ya, rupanya banyak yang jantan guys.
tuh masuk lagi ke saya tahu ini kakak betina atau jantan ya. Kayaknya udah surut guys, kita coba ambilin ya. Mantap gas. Nah, sorry ya. Nah ini guys, sudah dapat lelenya. Nih baru 1 ekor ya. Tadi ada 2. Tadi dapat 1 ekor. Saya nggak tahu ada berapa ekor nih. Oh, ada 1 ekor lagi nih. Harus pakai 2 serokan buat ngedapatin lelengnya. Lumayan rada hese.
Woi. Oh, ada badak guys. Nah ini mudah-mudahan yang badak ini betina ya. Mudah-mudahan. Kita cek dulu. Nah ini guys, menurut pemirsa ini jantan apa betina ya? Biasanya kalau betina ini nggak ada ininya ya. Kalau betina lebih kecil, tapi ini jantan ya, lebih besar dan dia berkelamin, ada ngawir-ngawirnya gini ya. Ini namanya jantan ini biasanya, gitu ya. Seperti itu. Oh, lagi. Kita cek ini jantan apa betina. Ini sama juga ada ngawir-ngawirnya ya. Biasanya kalau betina ini si perutnya agak menonjol ya. Kalau betina itu. Masih ada satu lagi. Dapat lagi. Nah ini juga sama ya, nggak tahu ini jantan apa betina nih. Coba pemirsa komen ya, ini jantan apa betina ya, yang bagi yang tahu ini jantan apa betina ya. Seperti ini jenis kelaminnya, bagi yang tahu silahkan komen ya. Oke.
Ini lelenya ada 1, 2, 3, ada 5 ya. Tuh lumayan, lelenya 5, ikan nilainya 5. Saya masukin dulu ya ikan nilainya ke dalam koja ya. Nanti kita pilihin satu-satu jantan atau betinanya ya. Ini guys, coba lihat jenis kelaminnya ya, dicek jantan apa betina. Ini bobotnya sekitar 250 gram. Tuh. Tapi dia agak tipis ya, si perutnya agak tipis. Perutnya agak tipis. Kemungkinan ini jantan juga ya. Kalau betina biasanya si perutnya agak menonjol ya, agak melendung. Nah ini lelenya guys, saya pisahin ke tempat semula lele lagi ya. Mudah-mudahan ada jantan ada betinanya, jadi bisa dijadiin indukan ya gitu. Mudah-mudahan si lelenya bisa dijadiin indukan ya. Kalau dia sudah jadi indukan, bisa jadi nanti kita punya bibit. Oke teman-teman semua, mungkin saya kegiatannya sampai di sini dulu ya. Tinggal saya beres-beres, kemudian setelah beres-beres saya akan isi lagi airnya. Kemudian sambil beres-beres ya, sambil beres-beres kita isi lagi airnya. Dan kita pilihin mana jantan mana betina, nanti kita bagaimana untuk memberikan menjadikan indukan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan nanti jadi ikannya, dia beranak. Kalau sudah beranak ya mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak ya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam pertanian, dan juga salam peternakan, salam perikanan.